Pernahkah kamu mendengar apa itu produksi massal? Mari kita bahas bersama-sama di dalam channel ini. Dikutip dari laman berita Cermati, produksi massal adalah suatu aktivitas yang dilakukan berulang untuk memproduksi sebuah produk dengan jumlah yang masif. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu contoh produk massal, yaitu mie instan. Di zaman sekarang ini, mie instan adalah salah satu makanan praktis yang banyak disukai orang-orang. Selain mengenyangkan, ternyata harganya juga sangat murah loh. Akan tetapi, pernahkah kamu mendengar atau mencari tahu bagaimana proses pembuatannya? Mixing. Proses pertama dalam pembuatan mie instan yaitu mencampurkan semua bahan dengan menggunakan mixing. Cara ini mungkin sudah tidak asing lagi, karena salah satu proses pembuatan adonan roti juga hampir sama dengan proses pembuatan adonan mie instan, meskipun alat yang digunakan pada dua hal tersebut mungkin berbeda. Namun langkah pertamanya tetap sama, yaitu dengan mencampurkan semua bahan seperti tepung dan air yang dicampur secara merata. Selain itu, jangan lupa juga untuk menggunakan kadar air yang berkisar antara 32 hingga 34% agar pembuatan adonan pada mie instan tidak gagal. Roll press. Tahapan selanjutnya dalam pembuatan mie instan adalah roll press atau pembentukan mie. Adonan mie dari mixer selanjutnya ditampung oleh feeder PCM atau dough tampan mesin. Kemudian adonan tersebut diproses oleh dough presser menjadi 2 lembar adonan. Selanjutnya ditangkap oleh roll press untuk dipres menjadi selembar adonan dengan ketebalan yang lebih rendah dari sebelumnya. Proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan mesin roll press yang terdiri dari 3 unit. Di antaranya adalah unit pressing yang berfungsi untuk membentuk lembaran adonan mie instan sampai ketebalan tertentu. Kemudian unit sliter yang berfungsi sebagai pisau yang akan memotong lembaran mie secara membujur menjadi untayan mie. Selanjutnya ada unit wave conveyor yang berfungsi untuk membentuk untayan mie menjadi bergelombang atau creepy. Roll press sendiri juga berjumlah 6 pasang yang setiap pasang terdiri dari 2 buah silinder dan masing-masing roll press berputar berlawanan arah. Steaming. Setelah mie terbentuk, maka langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan steaming, yang disebut juga sebagai proses pematangan mie dengan teknik steam basah atau pengukusan. Dalam proses ini, mie instan yang telah jadi akan menjadi lebih keras dan kuat. Steaming sendiri adalah proses pemanasan yang dilakukan dengan uap air panas yang mencapai 98 derajat Celcius sebagai media penghantarnya. Untayan mie yang telah ditangkap oleh waving net conveyor selanjutnya dilewatkan melalui steam box dengan menggunakan mesin boiler. Steaming digunakan untuk mendukung proses terjadinya gelatinisasi gluten dengan beberapa tahap proses, yaitu pembasahan, tahap gelatinisasi, dan tahap solidifikasi. Pada tahap pembasahan mie bersifat mudah putus, dan pada tahap gelatinisasi mie akan mengalami gelatinisasi dengan penetrasi panas ke dalam mie dan bersifat agak lentur. Frying. Tahapan dalam pembuatan mie instan selanjutnya adalah frying atau proses penggorengan. Pada proses ini, mie akan dipotong lalu didistribusikan ke dalam cetakan, kemudian digoreng dengan suhu 140 hingga 150 derajat Celcius selama 60-20 detik. Prinsip frying sendiri adalah mengeringkan mie basah dengan media minyak goreng pada suhu tinggi, sehingga diperoleh mie dengan kadar air dan minyak tertentu, sehingga didapatkan mie yang matang, kering, dan awet. Cooling box. Tahapan dalam pembuatan mie instan selanjutnya adalah pendinginan mie instan. Mie yang sudah digoreng kemudian didinginkan dengan menggunakan cooling box yang sudah dilengkapi kipas. Setelah itu, untuk memadatkan minyak pada mie dan membuat mie menjadi mengeras, maka mie akan ditiriskan pada suhu 40 derajat Celcius dengan menggunakan fan yang berputar cepat. Packing.
Proses selanjutnya atau bisa dibilang proses terakhir dalam pembuatan mie instan adalah pengemasan atau packing. Packing sendiri merupakan proses pembungkusan mie dan seasoningnya dengan kemasan dengan meliputi 2 tahap, yaitu packing dengan etiket dan dengan karton. Proses pengemasan sendiri diatur dalam SNI nomor 013551/2000 di mana dijelaskan bahwa mie instan harus dikemas dalam wadah yang tertutup rapat agar aman selama masa penyimpanan dan distribusi. Menurut ahli, pengemasan merupakan suatu cara dalam memberi kondisi sekeliling yang tepat bagian bahan pangan. Secara nyata, pengemasan berperan sangat penting dalam mempertahankan bahan dalam keadaan bersih dan higienis. Itu dia salah satu contoh produk massal yang dapat kita ketahui cara pembuatannya. Terima kasih sudah menonton video ini.